Itu pagi-pagi tuh kita dibangunin sama Pak RT. Sama Pak RT? Iya. Sama Pak Pasren? Pak Pasren. Oh. Sidang PK 6 terpidana dilanjutkan. Kali ini cuplikan daripada kesaksian saudara Hadi. Mari kita saksikan. Saudara Hadi Saputra, saudara saksi, apakah saudara siap untuk memberikan kesaksian pada siang hari ini? Siap. Anak-anak itu siapa aja? Ada Eko, Jaya, Supri, Eka, Kavi, Okta, Udin, Empam, sama Oji. Pukul 10 itu kami diusir, digedor-gedor dari warung Bu Nining. Habis ini mau tidur di mana? Terus saudara Kopi ngomong, udah mulai aja di rumah kontrakan saya yang kosong itu. Pukul 10 ke kontrakannya Sampai pagi. Pukul? Pasren. Diajak oleh Kavi. Setengah tujuan. 9 orang ya masih di situ ya. Iya. Dengan saudara saksi jadi 10 orang di situ ya. Masih bersama di situ. Ya, itu pagi-pagi tuh kita dibangunin sama Pak RT. Sama Pak RT? Iya. Sama Pak Pasren? Pak Pasren. Oh. Karena ada minggu pagi itu ada acara pengajian. Mereka ada 10 orang. Dikurangi dengan Kavi jadi 9. Ya. Kalau ditambah lagi dengan Ucil yang ditangkap lebih dulu jadi 10. Nah, kemudian ditambah lagi Sudirman 11. Tambah lagi dengan PS itu jadi 12. Jadi 12 orang. Kalau saya nggak salah ngitung ya. Pelakunya 12 orang. Nah, kemudian ternyata jadi 11. 3 jadi buron DPO. Nah, yang jadi DPO ini tidak ada di sini, termasuk Peggy Setiawan dan Sudirman. Ya. Ini kasus pembunuhan berencana. Nah, kalau ini kasus pembunuhan berencana, Peggy Setiawannya datang kapan? Ya. Terus Sudirmannya adanya di mana? Ya. Nah, terlepas dari situ, mereka ini tidur di rumah kontrakannya Pak RT Pasren. Berdasarkan pengakuannya Hadi tadi, diajak oleh Kavi. Nah, itu dari jam 10. Ya. Kemudian kejadian Vina Eki itu jam 9.30 sebelum jam 10. Ya. Nah, setelah masa persidangan, Kavi kan dipanggil jadi saksi. Nah, Kavi mengatakan bahwa jam 9 dia sudah meninggalkan mereka dan mengatakan bahwa mereka tidaklah tidur di rumah kontrakan kosong itu, kontrakannya Pak RT Pasren. Ya. Nah, artinya sudah ada perbedaan. Dan kenapa kok si Kavi ini jam 9 kok sudah memisahkan diri ya? Dan tanpa izin katanya, dia pergi begitu saja. Ya kan jam 9 ini ya. Nah, kemudian dikatakan tadi Pak RT Pasren yang membangunkan mereka di minggu pagi. Nah, sementara Pak RT mengaku juga bahwa mereka tidak tidur di rumah Pak RT. Memang bukan tidur di rumah Pak RT, tapi di kontrakannya Pak RT dekat rumah Pak RT tinggal. Ya. Terus di sini siapa yang bohong? Hadi itu kesaksiannya di bawah sumpah, ya kan? Kalau dikatakan ini kan kesaksiannya pelaku, bisa aja dia berbohong. Sekarang di kesaksian di bawah sumpah, ya. Terus si Kavi di bawah sumpah. RT Pasren di bawah sumpah, semua di bawah sumpah. Terus siapa yang bohong? Ya kan? Nah, apakah nggak mungkin juga Pak RT Pasren berbohong untuk menyelamatkan Kavi? Kenapa jadi jam 9? Kenapa harus jam 9 dia memisahkan diri? Terus tidur di mana mereka ini? Kalau nggak di rumah RT Pasren?
ya, secara logika ya, yang melakukan peristiwa berencana tentunya harus benar-benar direncanakan, dan tidak akan mungkin mereka melakukan perencanaan dengan minum minuman beralkohol atau minuman keras. Logikanya bagaimana? Orang yang dalam pengaruh minuman keras melakukan perencanaan pembunuhan, juga pemerkosa. Nah itu kan, nah itu dia logikanya di mana, ya kan? Kita karena kan ini hanya kesaksian, bukan berdasarkan alat bukti atau barang bukti. Ini kan kita menganalisa kesaksiannya dulu, ya. Kesaksian daripada terpidana ini, kesaksian daripada Kafi, dan kesaksian daripada Pak RT Pasren, ya. Apakah kesaksian mereka ini memang logika? Siapa yang bisa diterima? Karena ini kan akan mempengaruhi keyakinan hakim. Ini kan berhubungan dengan keyakinan hakim untuk menjatuhkan hukuman, menjatuhkan vonis, ya kan? Nah, bukti-bukti itu menurut saya menguatkan keyakinan hakim itu, ya kan? Karena saksi, namanya saksi hanya mereka yang tahu. Mereka jujur atau mereka bohong kan dinilai berdasarkan keyakinan hakim, berdasarkan kesepadanan saksi dengan alat bukti, barang bukti, dan lainnya, ya kan? Nah, kita di sini kita melihat kesaksian mereka ini, ya. Yang jelas dia bilang tadi mereka ada 9 orang, berikut tadi jadi 10, tidak ada Sudirman, tidak ada Peggy Setiawan, dan Ucil apalagi, ya kan? Artinya sebenarnya orangnya ada 13 ya, 13. Kafi mundur jadi 12, Ucil nggak ada jadi 11. Tapi Sudirman dan Peggy Setiawan ini di mana? Letaknya di mana di sini? Dari yang 9 orang ini nggak ada. Artinya apa? Kemungkinan kasus ini rekayasa menurut saya ada. Masalah ini pembunuhan atau kecelakaan nanti biarlah mereka yang putuskan. Tapi yang kita permasalahkan di sini apa? Pembunuhan itu, peristiwa itu, benar nggak itu pembunuhan? Ya kan, berdasarkan kesaksian, berdasarkan alat bukti yang katanya TKP-nya juga ada 3, ternyata hanya di 1 TKP yang ada bekas, yang ada jejak darah dan sebagainya. Yang 2 TKP lain nggak ada. Kita belum lagi mendengarkan kesaksian-kesaksian yang menyatakan bahwa ini kecelakaan. Itu beda kasus dulu. Kita bedakan dulu. Sekarang kesaksiannya si Hadi dulu sama kesaksiannya si Kafi sama RT Pasren. Ya. Siapa sesungguhnya yang berbohong di antara yang 3 ini? Bagaimana tanggapan teman-teman semua, bagaimana logika teman-teman semua, analisa teman-teman semua tentang peristiwa ini? Silakan di komen. Terima kasih.